Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Tadi aku habis sambil bikin pembacaan soulmates atau twin flames. Bukan pembacaan sih, penjelasan ya. Oke, dan kali ini aku mau lanjut. Ini video yang udah lama aku mau buat, cuman aku nggak ada waktu. Ya, dan sebenarnya aku juga cukup sibuk, cuman aku pengen menyempatkan ini. Ya, ini tentang menjadi wanita atau laki-laki yang berharga, lebih ke wanita sih atau sisi feminin ya, karena aku ngelihat banyak banget perempuan di sini yang masih ingin untuk bukan di sini ya, di sosial media manapun aku ngeliat perempuan kayak pengen untuk menjadi ratu ya, di treat like a queen oleh sang prianya ya, namun dia sendiri nggak bisa ngelihat apa yang harus dia lakukan sih. Kita bicarakan tentang menjadi sosok wanita yang kuat ya, atau strong. Memang sekarang masih agak ya sulit untuk diterima masyarakat ya, termasuk kayak sosok aku sendiri. Maksudnya bukannya gimana, maksudnya strong ataupun kuat yang dimaksud di sini adalah perempuan yang bisa melakukan apa-apa sendiri gitu, dalam artian dia bisa menghidupi diri dia sendiri, ibaratnya mencari makan, mencari nasi untuk mulut dia sendiri dia bisa gitu. Bahkan ibaratnya perempuan yang ibaratnya juga bukan hanya itu, misalnya dia cerdas juga gitu ya, atau dia belajar terus-terusan ya, karena society kita atau di Indonesia ini patriarki masih menganggap untuk apa sih perempuan lakukan itu, nanti ujungnya di dapur atau di kasur gitu katanya gitu, but ya for me, untuk aku enggak ya. Jadi sini aku timbul pembicaraan ini, aku pengen sharing sama kalian karena aku jujur aku nggak begitu suka dengan sosok, aku nggak tahu ini pengaruh, aku belum lihat bercat untuk sisi atau transit planet sekitar tahun 2000-an memang ya, karena aku ngeliat ini banyak termsnya di orang-orang yang lahir di 2000-an ya. Aku nggak bilang semua, cuman ada, karena memang 2000-an sekarang kan lagi fase-fasenya nih kalian pacaran atau anak-anak pada pacaran, cuman ini men-trigger aku untuk membicarakan pembacaan ini, itu yang aku maksud, karena kalian baru aja keluar dari usia 18 tahun gitu ya. Oke, jadi aku ngelihat itu di orang sekitar aku, dimana gini aku ngelihat ada tendensi yang ngerasa perempuan itu harus dibayarin ya. Kedua, perempuan harus dibiayain walaupun dari pacaran. Ini maksud aku, untuk menjadi perempuan yang berharga, bermartabat adalah saat kita harus bisa memahami apa itu dating, kencan, pacaran, dan juga komitmen atau pernikahan. It's different gitu. Those are different. Maksud aku, ketiga hal itu sangat berbeda. Dating, kencan adalah saat kamu dekat dengan seseorang gitu, mulai bicara, misalnya kamu tahu kayak baru kenal, baru bicara komunikasi, terus ketemu makan malam atau apapun juga gitu, just take a short trip gitu, liburan misalnya, bisa dibilang dating gitu. Atau enggak benar-benar kalian mencari pergi sama-sama, namun kalian kayak pergi ke suatu tempat dan ketemu sebentar just untuk know each other gitu, maksud aku untuk ketemu satu sama lain. Okay, it's quite atau kanon iya, terhitung sebagai kencan. Okay, dan relationship ibaratnya kayak satu level di atas dating. Kita udah mulai namanya untuk mencoba berkomitmen. Okay, walaupun di sini sebenarnya fase yang nggak apa-apa sih kalau gagal ya, karena kita harus paham, kita kenal dengan seseorang, kita nggak bisa langsung sama-sama klik, kita harus belajar gimana dia keluarganya, bla 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 bla. Kita bukan mau tahu apa yang
terjadi dalam hidup dia untuk keuntungan kita, no, namun kita mau ngelihat ke diri kita bisa nggak ngehandle-nya gitu loh. Ibaratnya bercermin, aku bisa nggak ngehandle untuk berurusan dengan hal ini terus-terusan sampai aku mati bersama orang ini. Bisa nggak orang ini melakukan hal yang sama, dan worth it nggak kalau aku melakukan ini dan dia juga bisa nggak melakukan ini sih. Itu kan terlihat dari relationship dan komitmen atau pernikahan. Atau bisa aja sih nggak menikah namun kamu udah berkomitmen misalnya sama dia untuk sama-sama. Banyak udah di luar negeri kayak gitu, nggak ada pernikahan namun mereka untuk komit hidup bersama, ya. It's quite of maksudnya ini same, maksud aku sama gitu. Yang penting ada komitmennya gitu. Cuman kita sebut aja dalam pernikahan untuk di term sini, ya. Jadi kita sebagai perempuan kita harus paham saat kita dating dengan seseorang, ya. Ini sebenarnya buat laki-laki juga sih, sebagai menjadi perempuan atau laki-laki yang berharga. Kita harus belajar memahami saat kita bertemu dengan seseorang, ya. Kalau memang dia, sang laki-lakinya, meminta untuk jalan atau dinner gitu, ya, dan sampai dinner itu nggak ada pembicaraan tentang siapa yang bayar. Nah, siapa yang pertama yang membawa untuk jalan itulah orang yang secara kasarnya dia yang akan membiayai seluruh dinner kalian itu, karena dia yang mengajak. Namun misalnya di awal dia yang ngajak, namun dia bilang kita split bill gitu, ya, kita ya that's okay sebenarnya. Cuman ini agak quite gini loh, misalnya ini first impression, ya, kamu ketemu dengan seorang perempuan, nggak peduli dia seperti apa, kamu seperti apa pekerjaannya, namun kalau kamu udah bertemu dan dari awal kamu udah bilang ini split bill, ya, quite up ya, untuk aku ya perempuan, bukannya masalah nggak bisa split billnya, namun di situ udah terlihat kayak apa sih pengorbanan yang mau kamu kasih gitu. Kalau di awal aja kamu udah kayak perhitungan, ibaratnya kasarnya gitu pemikiran kita, first impression kita saat kita ketemu sama seseorang. Ya nggak apa-apa sih gitu. Cuman kalau aku pribadi, ya, kalau untuk hangout, untuk jalan dan dia masih sopan atau apa, oke, gitu, kita split bill. Cuman untuk ada second atau third date, untuk aku ya big no gitu. Itu aja sih untuk di aku sendiri gitu. Cuman ya yang aku harus bilang di sini adalah itu tadi, ya. Di awal memang kita harus ngelihat rule-nya, di mana memang laki-laki lah yang harus provide dulu di awal gitu, ngasih lihat dia bisa apa enggak, ya. Cuman kalau untuk aku pribadi, aku biasanya memang nggak perlu untuk minta atau apa, ya. Di awal biasanya laki-lakinya sendiri yang sadar. Kalau aku sih rata-rata ketemu laki-laki yang misalnya baru mau dekat, biasanya mereka sadar, nggak akan sampai segala split bill, nggak pernah sih, aku nggak pernah gitu. Cuman bayangin aja misalnya itu terjadi gitu. Kalau aku jujur malah laki-lakinya yang ya sisi ego mereka keluar, ya, mereka bakal kayak mau ngasih ini, bahkan mereka kayak ngasih lihat apa yang mereka punya gitu. Aku punya ini loh, punya itu sih. Itu tendensi laki-laki di first impression, first date, biasanya laki-laki kayak gitu. Aku nggak tahu, cuman untuk apa yang aku lihat, ya, untuk baru mulai awal dekat sama orang, biasanya laki-laki ya gitu, ya. Laki-laki kayak ngasih lihat, aku udah punya ini, misalnya kendaraan ini, rumah ini gitu, aku pekerjaannya ini gitu. Dan laki-laki yang quite agresif biasanya dia melihat juga apa yang menjadi pekerjaan si wanita yang dia dekatin. Dia nggak peduli untuk perempuannya biasanya harus pekerjaannya gini gitu. Dia ngelihat attitude atau etik word perempuannya. Dia biasanya ngelihat gimana cara si perempuan ini untuk menjalani hidupnya, dan gimana perempuan ini dalam bekerja. Dia ambisius, dia kerja keras atau enggak, dia kuat apa enggak, dalam artian dia strong enough gitu, ya. Karena
Laki-laki yang egonya tinggi biasanya dia ingin tertantang oleh perempuan yang juga egonya tinggi gitu. Jadi ya kamu bakal ngelihat laki-laki yang berurusan dengan kamu biasanya juga kalau mereka berani juga mereka akan setara dengan kamu, maksudnya pemikirannya, cara pandang, dan confidence-nya gitu, karena mereka butuh imbus kayak oh aku bisa nih, ya udah aku bakal dekatin gitu ya. Jadi seperti aku bilang tadi ya, mau laki-laki atau perempuan ini ibaratnya kayak ya first impression lah gitu. Jadi siapa yang ngajak di awal, cuman kalau biarpun perempuan ngajak di awal ya, kalau aku misalnya aku jadi laki-laki ya aku tetap ingin membayarkan gitu ya, karena bisa aja si perempuannya ini mengajak karena laki-lakinya nggak pernah pede, nggak pernah berani, karena perempuannya nggak pernah karena laki-lakinya takut perempuannya nolak kata apa sih. Kalau perempuannya mau coba duluan mulai untuk buka komunikasi ya udah gitu. Cuman sebagai laki-laki no, aku harus tetap yang membayar semuanya gitu, misalnya untuk di awal. Okay. Dan setelah itu kita bicarakan tentang ingat, sebagai seorang perempuan kita harus tetap ibaratnya bukannya mau open option, bukan ya, cuman gini, maksud aku adalah kita nggak, sebagai perempuan jangan settle down, jangan langsung berpikir gimana saat baru pertama kali date, baru pertama kali kencan, karena kita harus paham ya, laki-laki adalah tipe searching ya, kebanyakan laki-laki dia akan mencari, namun kalau dia udah ketemu yang dia mau, dia memang bisa stuck di situ. Cuman kita harus ngelihat lagi gitu, apakah dia akan mencari lagi setelah kita ataupun enggak gitu. Jadi kita jangan langsung menempatkan 100% ekspektasi kita di sana, no gitu. Bukan untuk si laki-lakinya ya, untuk diri kita sendiri gitu, menempatkan diri kita. Kedua, sebagai seorang perempuan, masalah HP, masalah duit, mau kita kencan atau pacaran dengan dia, itu bukan urusan kita ya sih, kecuali untuk komitmen atau pernikahan itu baru berbeda. Tapi kalau kamu baru pacaran, baru date, kencan sama dia, no ya, kamu nggak bisa dan nggak berhak untuk meminta apapun dari dia kecuali dia kasih ikhlas karena dia memang mau ya. Di sini aku bicara sebagai sosok perempuan juga. Kenapa ya laki-laki mungkin bakal ngasih, bakal memberi karena mereka ngerasa harus dan harus provide kamu gitu ya, harus gimana sih. Cuman consciously ya, secara tidak sadar laki-lakinya juga bakal berpikir gitu ya, entah dia akan berpikir ini memang bakal lanjut ke pernikahan atau dia bisa terbalik lagi, dia berpikirnya dia hanya dipermainkan untuk masalah uang gitu. Dan kita sebagai perempuan, aku sarankan untuk jangan sekalipun meminta, terutama uang, jangan. Apalagi kode-kode untuk meminta, apalagi yang kayak kasarnya kapan untuk kamu ngelamar aku, kapan untuk nikahin aku ya. Kenapa di sini adalah kita harus ngelihat value diri kita atau worth-nya kita sebagai perempuan ya, karena laki-laki dia nggak bisa diburui, laki-laki itu nggak bisa semakin kita nuntut semakin dia malah takut. Beda kayak perempuan semakin dituntut dia bisa malah ya udah gitu, ayo aja sudah gitu. Kalau laki-laki justru dia bisa malah melemah dan dia bisa malah menyerah. Itulah kenapa kebanyakan hubungan lama yang pacaran lama bisa gagal karena laki-lakinya dituntut berlebihan gitu ya. Kayaknya di sini kita harus paham, apalagi misalnya kita harus ngeliat juga usia pasangan kita, terus dia dewasa apa enggak, kita harus ngeliat dia ready apa enggak. Jadi kita nggak bisa maksa misalnya dia harus sekian dan sekian dan sekian. Kita harus ngelihat dia sebagai sosok perempuan atau laki-laki yang memang masih perlu dan dia masih ada tanggung jawab untuk keluarga dia, dengan keluarga dia
gitu. Namun kalau dia memberikan apapun juga dengan ikhlas tanpa kamu minta, kamu bakal melihat dan kamu bakal bahagia banget loh. Karena kamu bakal ngelihat effortnya dia, usahanya dia tanpa kamu minta, dia bakal ngasih apapun juga ikhlas gitu. Beda dengan kamu minta atau terus dikasih, ya it's different gitu. Aku nggak tahu, nggak sampai ke sana ya pemikiran aku sebenarnya. Kan dari dulu aku bukan orang yang perempuan yang berani untuk meminta uang terhadap laki-laki. Bukan masalah aku malu atau gimana, enggak, kayak ada ya memang udah kayak nggak etis aja menurut aku sih kayak gitu ya. Cuman kalau laki-lakinya mau dan dia memang ikhlas, ya why not gitu. Cuman yang aku maksud adalah kita jangan sampai asking, kita jangan sampai meminta ya, karena iya memang laki-laki ada tendensi senang dibikin repot, dibuat perempuannya ngerasa ngebutuhin ya. Maksudnya dia ngerasa perempuannya butuhin dia, yes memang ada, namun hanya untuk perempuan yang dia mau, itu yang jadi masalahnya. Kalau kita ibaratnya bukan perempuan yang dia mau, dia nggak akan sadar ya. Kalau dia seperti aku bilang, kalau kita memang perempuan yang dia mau, tanpa kita minta pun dia kasih. Namun kalau memang kita bukan perempuan yang dia mau, ya kita minta apapun dia nggak akan ngasih gitu. Ibaratnya ya udah kayak gitu ya sih. Jadi ini sebenarnya karena aku agak concern tentang masalah uang ya, karena uang untuk masalah kita masih pacaran atau kita dating gitu. Jadi aku ngerasa kayak gak etis saja gitu ya. Namun kalau kamu ngasih atau apa, kan aku juga misalnya sama untuk kayak keluarga aku, adik aku kalau aku mau ngasih ya ngasih, aku bilang gitu. Cuman aku sering bilang sama adekku kayak, kakak tuh nggak bisa kalau kamu tuh minta gitu, karena kakak ngerasa kalau kamu minta, kamu tuh kayak demand, kamu kayak meminta sesuatu yang lebih ya. Namun kamu bisa nggak ngasih return yang sama saat kakak minta hal yang sama gitu. Bukannya pamrih, no, bukan. Ini ibaratnya kayak, kamu bisa nggak ngasih lihat aku kalau kamu layak dapat itu sih. Itu yang aku ajarin sama adekku. Jadi misalnya dia menginginkan sesuatu gitu, apakah kamu memang benar-benar butuh, aku tanya. Kedua, dan apakah kamu benar-benar layak dapatkan itu sih. Kalau kamu memang layak, ya tunjukkan gitu. Suatu saat pasti kamu dapatin ya gitu. Jadi kamu gak perlu minta untuk maksa. Misalnya seperti anak-anak yang tantrum ya, yang marah-marah, aku pengen itu saat itu juga sih. Itu jangan sampai seperti itu ya. Dan misalnya udah saat berkomitmen menikah, nah jangan sampai ini belum ada pembicaraan, dan saat pacaran kamu harus ngomongin ini. Jika kamu seorang perempuannya sama laki-lakinya, kamu harus bilang apa yang kamu mau gitu. Entah secara fisikal, seksual, intimacy, finansial, semuanya kamu harus bilang. Ya misalnya aku punya sekian ini pendapatan sekian, namun aku nggak mau kamu ngutak-ngatik pendapatan aku. Apapun yang dari rumah, misalnya untuk rumah, itu semuanya dari kamu, aku maunya gitu. Namun kalau akunya yang dari aku perlu, ya aku bakal ngasih. Misalnya ada keinginan kayak gitu, nah kamu harus bilang. Dan apakah pasangan kamu bisa nerima itu? Ya kalau iya ya oke gitu, misalnya lanjut. Jadi biarpun di masa pacaran, sebelum komitmen, kamu harus tetap ada logika gitu ya. Kenapa urusan dompet, handphone, ya aku harus bilang itu adalah privacy pasangan kamu ya. Memang ada yang bilang, oh aku nggak pernah bongkar HP cewekku, cowokku, ternyata dia selingkuh gitu. Well, it's good for you, maksudnya bagus untuk kamu karena dia ketahuannya sekarang, bukan nanti sih. Belajar untuk melihat sisi lain dari hal tersebut. Okay. Kenapa? Karena orang yang benar-benar justru setia dan komitmen, biasanya dia nggak terlalu suka, dia kan punya privasinya dan punya dunianya sendiri, yaitu handphonenya dan dompetnya. Namun
kalau dia memberikan itu ke kamu untuk kamu buka tanpa dia apa, nah that's okay. Namun maksud aku di sini adalah jangan sampai kamu minta untuk buka terus-terusan, kamu untuk lihat terus-terusan dompet dia. No, it's nothing like that. Gitu, maksud aku bukan kayak gitu. Ya, karena jujur aku pribadi di rumah pun ya, handphone aku itu bisa dibilang siapapun bisa buka gitu. Mamaku tahu passwordnya, adekku tahu, karena aku memang biarkan mereka tahu, karena kalau ada apa-apa mereka bisa buka atau gimana gitu. Namun apakah mereka selalu membukanya dengan kepo urusan pribadi aku atau apa? No, mereka nggak ngebukanya. Mereka ngelihat kalau ada perlunya aja atau aku suruh. Kamu ngelihat perbedaannya. Yang di sini aku maksud adalah ya, biarkan dia ngerasa nyaman dan aman, membiarkan handphone dan dompet dia berada di sekitar kamu ya, tanpa dia berusaha untuk tutupi ya. Karena kalau dia ngerasa aman, nyaman ya, karena kalau orangnya memang setia atau dia berkomitmen sama kamu, ya nggak akan ada yang dia repotin, memang nggak ada yang dia tutupin dari kamu. Ini adalah bentuk kita percaya terhadap diri kita sendiri, dan akhirnya kita percaya sama pasangannya kita. Itu yang aku maksud ya. Jadi memang bicarakan itu semua justru saat pacaran. Jadi kalau kamu pacaran nggak perlu aneh ya. Sebenarnya untuk kamu bicarakan ini sudah mulai kan sekarang, dimana kita kalau kita menikah kita harus ada tes psikologi ya kan, terus kita tes secara seksual juga kan. Nggak ada yang aneh gitu, karena memang untuk prolong, untuk long term relationship, untuk hal yang panjang dalam hidupnya kamu, kenapa kamu nggak memberikan yang terbaik dan kamu nggak mengusahakan yang terbaik karena anggaplah komitmen atau pernikahan ini sama seperti kamu sebagai pencapaian dalam hidup yang bisa kamu banggakan seumur hidup gitu ya. Bukan dengan kamu naik gitu aja tanpa kamu tahu gimana, yang biar aja ngalir gitu aja. No, karena sorry kalau kamu bilang kayak gitu sama aku udah banyak banget ngehandle orang yang cerai, orang yang gak harmonis dalam pernikahannya. Aku bisa bilang gak semudah itu ya. Jadi memang ibaratnya kalau kamu udah menikah dengan seseorang, cerainya aja ribet, kamu harus ini harus itu kan, ngurus berkas ini berkas itu. Namun saat menikahnya kok kayak mudah banget Jadi kenapa saat semua hal itu berakhir kok malah sulit, namun kalau memulainya mudah ya. Kenapa nggak ambil kayak nggak ambil effort, usaha yang luar biasa besar juga untuk kayak dapatkan apa yang kau mau, karena dengan begitu kamu bakal melihat hal ini begitu berharga nanti di jalan, di tengah jalan kehidupan kamu, kayak wow, aku berada di jalan ini dengan usaha yang luar biasa, dengan hal yang besar, dan gak ada apapun yang aku sesali gitu. Kalau ini kayak di awal terlalu mudah, terlalu take it easy, langsung masuk aja gitu tanpa memikirkan apapun, kayak oh ini pernikahan ya, oh ini settle down ya, oh ini ya. Ini nggak kayak yang aku lihat di sinetron atau di dongeng-dongeng cerita. No ya, nggak, tetap sama kamu, karena kamu berurusan dengan diri kamu yang sama. Hanya kamu hari ini ibaratnya, besok menikah, hanya bedanya kamu ada yang nemenin itu aja, dan kamu harus berurusan dengan orang itu, mau sakit mau apapun juga ya, harus berurusan dengan dia Jadi yang aku maksud di sini sebagai seorang perempuan adalah ambillah pride kamu sebagai perempuan ya. Jangan ini juga bentuk untuk menghargai seorang laki-laki gitu. Karena laki-laki mempunyai tanggung jawabnya sendiri sebelum dia menikah sama kamu. Lebih baik sebagai seorang perempuan kamu juga harus bisa berdiri sendiri, iya. Kamu bisa mencari rezeki sendiri, dan jangan membebani pasangan kamu apalagi jika belum menikah gitu. Karena
gimana ya, aku nggak tahu ya, jujur aku sendiri nggak itu nggak make sense bagi aku nggak tahu logikanya kemana ya, beneran sampai sekarang aku juga nggak tahu. Mungkin ada yang orangnya karmanya gitu ya, cuman aku nggak ada karmanya yang kayak gitu. Jadi kalau jujur aku kalau ngelihat orang yang kayak gitu, aku bingung, really confused. Yes, aku bilang sama kalian, aku confused, bingung aku sama orang yang seperti itu. Karena bukannya apa ya, aku nggak ngerti jalan apa, logika aku nggak masuk gitu loh dengan logika mereka gitu ya. Itu kalau kamu ngerti apa yang aku maksud ya. Ya, jadi kan pernikahan itu adalah tempat memang dimana kamu benar-benar menginginkannya, kamu benar-benar mengharapkannya ya, sebagai perempuan terutama. Laki-laki juga, cuman aku bilang ini ke perempuan karena memang klien aku 80% perempuan dan banyak banget yang memang gak bahagia dalam hidupnya, mau di pernikahan ataupun di hubungan apapun, karena memang mencari sesuatu yang di luar dirinya dia. Itulah kenapa aku bilang tadi, kita perlu mencari semua ini ya, mau perempuan ataupun laki-laki, itu di dalam diri kita sendiri. Okay, so ya, menjadi wanita yang bermartabat, berharga ya, berikan itu untuk diri kita sendiri. Nggak perlu untuk kayak kamu harus terlihat kayak princess langsung kaya banyak duit gitu, no gitu. Namun kamu mengerti value diri kamu, kamu tahu siapa diri kamu ya. Misalnya aku masih, mungkin aku udah dewasa, cuman aku masih ada takut, trauma dalam cinta dan kasih sayang, dan aku nggak mau membebani pasangan aku nantinya atau membebani suami aku nantinya. So aku pengen self healing, self care gitu ya, supaya aku ketemu dia nanti nggak membuat dia sakit, nggak buat dia kecewa. Nggak perlu yang kayak nanti kalau gitu dia sama yang lain dong atau gimana. No, kalau dia sama yang lain ya berarti simply-nya dia bukan untuk kamu, that's it. Kalau dia memang untuk kamu, sampai kapanpun kalian ketemu ya kalian bakal sama-sama single, udah gitu. Memang ya kesannya klise, kesannya ya munafik lah, naif, no ya. Semakin kita dewasa, semakin kita mengerti dan kita paham, dan semakin kita dewasa terutama untuk perempuan ya, ibaratnya nggak perlu takut untuk sendiri gitu. Nggak perlu takut nggak ada cinta untuk kamu, nggak perlu takut nggak ada sayang untuk kamu, no, nggak ada kayak gitu. Setiap dari kita punya jalannya sendiri dan cintanya sendiri, jadi nggak perlu takut mau usia 30, 40 tahun ya, atau bahkan 50 tahun. Banyak banget juga yang menikah di usia tua ya, mau pasangannya juga tua atau pasangannya lebih muda ya, itu memang udah jalannya. So di sini aku ingin membantu teman-teman yang memang banyak banget masih single, masih sendiri ya. Karena kalau kamu ngerasa belum, orang yang kamu harapkan ini nggak bisa memberikannya, apakah kamu siap jika harus berurusan dengan dia ini terus-terusan ya? Atau kamu ingin sendiri dulu atau apapun juga ya, untuk membuka hati kamu, membuka pikiran kamu, apa yang kamu harus ambil ke depannya. Okay, so that's it ya. I think that's all. Aku harap ini membantu ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video.